Hukuman mati untuk koruptor, Prabowo ledakan bom kebijakan, pejabat panik. Suasana di Istana Negara mendadak mencekam saat Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan paling kontroversial dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Banyak pejabat mulai gelisah. Beberapa langsung mengecek ulang laporan keuangan mereka, sementara yang lain bahkan dikabarkan mengalami serangan jantung. Ojol bakal matikan aplikasi serentak driver demo ke Istana dan DPR RI besok. Sepertinya kita perlu mendorong ya revisi undang-undang penyampaian pendapat. Jadi kita tidak perlu lagi demo ke instansi negara, tapi kita langsung demo ke rumah pejabat negara itu. Undang-undang perampasan aset harus segera disahkan. Titik. Karena semakin lama DPR menunda, semakin banyak uang rakyat yang hilang. Semakin lama DPR ragu-ragu, semakin kuat para koruptor tertawa di balik meja. Dan semakin lama DPR mengulur waktu, semakin hancur kepercayaan rakyat pada lembaga perwakilannya sendiri. Akan tergesa-gesa, kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya. Rakyat sudah terlalu lama menunggu. RUU perampasan aset yang seharusnya jadi senjata melawan koruptor malah ditunda terus oleh DPR dengan alasan tidak ingin tergesa-gesa. Tapi rakyat bertanya, sampai kapan setiap hari aset negara dijarah, setiap hari uang kita raib, sementara rakyat semakin sengsara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang pendapat netizen terkait rancangan undang-undang perampasan aset koruptor ya. Banyak yang menduga mandeknya pembahasan rancangan undang-undang tersebut karena RUU tersebut masih disandra oleh sang ketua DPR. Benar gak sih? Ha? Ini saya benar-benar bertanya loh ya. Karena dugaan itu merupakan pendapat netizen teman-teman ya, walaupun sebetulnya saya ya agak sependapat begitu. Kalau benar, waduh, dia yang mengganjal alias menyandra rancangan undang-undang tersebut, maka itu akan sangat berbahaya sekali ya kalau benar ya. Apalagi sudah ada netizen yang meminta izin ya disahkannya demo dilakukan langsung di rumah sang pejabat ya. Jadi demo nggak dilaksanakan di kantornya pejabat lagi, tapi di rumah pejabatnya. Waduh, kalau begitu caranya bisa-bisa Nepal itu menular ke Indonesia. Waduh, semoga saja jangan ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ojol bakal matikan aplikasi serentak driver demo ke Istana dan DPR RI besok. Aduh, ini demo apa lagi sih? Demo apa lagi? Kemarin udah demo lagi, sekarang demo lagi. Nanti ada yang bilang ini titipan Riza Khalid, ada yang bilang ini titipan Anies. Apalagi sih? Sepertinya kita perlu mendorong ya revisi undang-undang penyampaian pendapat. Jadi kita tidak perlu lagi demo ke instansi negara, tapi kita langsung demo ke rumah pejabat negara itu. Mungkin tidak kira-kira ya? Nah, menurut teman-teman bagaimana terkait aspirasi atau keinginan netizen barusan bahwa undang-undang terkait penyampaian aspirasi di Indonesia sebaiknya diubah gitu ya, dilakukan revisi lah seperti itu. Jadi demo tidak lagi dilakukan ya di depan kantor misalnya DPR ya, kantor Pemkab ya, terus Istana Merdeka dan lain sebagainya begitu ya, tetapi demo
itu dilakukan langsung di rumah pejabat yang sedang menjabat. Aduh. Sekarang aja demo dilakukan di depan gedung DPR, itu para pejabatnya itu sudah pada stroke semua. Apalagi kalau diizinkan demo langsung di depan rumah sang pejabat. Waduh. Lanjut. Hukuman mati untuk koruptor, Prabowo ledakan bom kebijakan, pejabat panik. Suasana di Istana Negara mendadak mencekam saat Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan paling kontroversial dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Dengan suara baritonnya yang tegas, ia menyatakan bahwa mulai hari ini, siapapun yang terbukti mencuri uang negara, bahkan hanya Rp1, akan menghadapi hukuman mati. Reaksi pun beragam. Media sosial meledak dengan dukungan dari masyarakat yang sudah muak dengan korupsi. Namun, di sisi lain, banyak pejabat mulai gelisah. Beberapa langsung mengecek ulang laporan keuangan mereka. Sementara yang lain bahkan dikabarkan mengalami serangan jantung akibat. Dikabarkan mengalami serangan jantung. Astagfirullah. Gimana menurut teman-teman ya? Jika rancangan undang-undang perampasan aset koruptor, kemudian juga hukuman mati bagi para koruptor, pembatasan uang kartal itu disahkan di Indonesia ya. Seperti halnya janji Prabowo yang tadi kita dengar bareng-bareng di bagian depan ya. Mudah-mudahan aja nggak hanya sekedar omon-omon. Karena kita semua pasti ingin melihat ya para pejabat korup itu benar-benar mengalami kejang-kejang, mengalami kelojotan, bahkan stroke massal gitu. Lanjut. Undang-undang perampasan aset harus segera disahkan. Titik. Karena semakin lama DPR menunda, semakin banyak uang rakyat yang hilang. Semakin lama DPR ragu-ragu, semakin kuat para koruptor tertawa di balik meja. Dan semakin lama DPR mengulur waktu, semakin hancur kepercayaan rakyat pada lembaga perwakilannya sendiri. Teman-teman, kita harus sadar, masa depan bangsa tidak boleh dikorbankan hanya karena tarik ulur politik di Senayan. Mahasiswa sudah menyebut ini sebagai kedaruratan. Dan benar, ini adalah darurat. Rakyat berhak marah. Rakyat berhak menuntut keadilan. Karena uang yang dirampok itu bukan milik DPR, bukan milik pejabat, tapi milik seluruh bangsa Indonesia. Jadi mari kita tegaskan bersama, cukup sudah permainan politik di balik alasan tidak ingin tergesa-gesa. DPR harus berpihak pada rakyat, bukan pada koruptor. Dan kalau DPR masih mengulur waktu, maka rakyatlah yang akan terus mengawal, rakyatlah yang akan bersuara, rakyatlah yang akan mengingatkan. Negeri ini tidak boleh diperjualbelikan di bawah meja. Karena Indonesia layak berdiri tegak, Indonesia layak adil. Dan Indonesia layak bebas dari cengkeraman koruptor. Mari kita bayangkan sejenak, setiap hari yang dilewatkan tanpa undang-undang perampasan aset, berarti ada miliaran, bahkan triliunan rupiah yang bocor. Bocor ke rekening para koruptor, bocor ke aset-aset mewah yang mereka beli di luar negeri. Bocor ke bisnis-bisnis gelap yang mereka pakai untuk melanggengkan kekuasaan. Apakah DPR tidak menyadari ini, atau pura-pura tidak tahu? Karena semakin lama RUU ini ditunda, semakin besar pula kerugian negara. Semakin rakyat dibebani hutang, pajak, dan harga kebutuhan pokok yang melonjak. Sementara para koruptor bisa berfoya-foya dengan uang yang seharusnya milik kita semua. Dan lebih dari itu teman-teman, penundaan ini juga merusak citra Indonesia di mata dunia. Investor asing melihat kita sebagai negara yang lemah dalam menegakkan hukum. Negara yang terlalu takut pada koruptor. Bagaimana mungkin kita bisa bicara tentang Indonesia Emas 2045 kalau sekarang saja kita gagal mengamankan aset kita sendiri dari pencuri kelas kakap? Apakah DPR rela melihat Indonesia dipermalukan? Apakah DPR siap menanggung dosa sejarah sebagai lembaga yang membiarkan mafia dan koruptor menguasai negeri ini? Kita harus bicara jujur.
Penundaan ini adalah hadiah besar untuk para koruptor. Mereka tahu waktu adalah senjata. Setiap hari DPR menunda, berarti mereka punya kesempatan lebih banyak untuk menyembunyikan uang, memindahkan aset, dan memperkuat jaringan mafia. Inilah yang rakyat lihat, inilah yang rakyat rasakan. Dan ketika rakyat sudah kehilangan kepercayaan, jangan salahkan jika akhirnya rakyat marah. Jangan salahkan jika mahasiswa terus turun ke jalan. Jangan salahkan jika masyarakat sipil menganggap DPR hanya sekadar boneka politik yang melindungi kepentingan segelintir elit, bukan mewakili suara bangsa. Teman-teman, ini bukan sekadar soal hukum, ini soal moral bangsa. Ini soal harga diri Indonesia. Jika DPR terus menunda, maka yang dipertaruhkan bukan hanya undang-undang, tapi masa depan kita semua. Maka mari kita tegaskan sekali lagi, rakyat tidak akan diam. Rakyat tidak boleh diam, karena yang kita hadapi bukan sekadar kebijakan, tapi perampokan terstruktur, sistematis, dan merusak masa depan. Indonesia tidak boleh kalah di hadapan koruptor. DPR harus memilih, berpihak pada rakyat atau dicatat sejarah sebagai pengkhianat bangsa. Mari kita buka mata lebar-lebar. Apa yang sedang dilakukan DPR hari ini dengan alasan tidak ingin tergesa-gesa, bukan sekadar soal prosedur. Ini adalah wajah asli dari betapa tidak pedulinya mereka terhadap kepentingan rakyat. Akan tergesa-gesa, kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya, bagaimana, apa masukannya, apa pendapatnya dari seluruh elemen masyarakat. Setelah itu baru kita akan masuk ke perampasan aset. Nah, bagaimana selanjutnya yaitu juga kita akan minta masukan, pandangan dari seluruhnya, karena kalau tergesa-gesa nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang ada, dan kemudian tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, itu akan rawan. Rakyat sudah terlalu lama menunggu. RUU perampasan aset yang seharusnya jadi senjata melawan koruptor malah ditunda terus oleh DPR dengan alasan tidak ingin tergesa-gesa. Tapi rakyat bertanya, sampai kapan setiap hari aset negara dijarah, setiap hari uang kita raib, sementara rakyat semakin sengsara? Narasi ini membongkar betapa DPR, khususnya pimpinan di Senayan, terlihat lebih sibuk menjaga kepentingan politik ketimbang berpihak pada suara rakyat. Kritik, tuntutan mahasiswa, dan desakan masyarakat sipil sudah jelas. Sahkan RUU perampasan aset sekarang juga. Apakah DPR masih pantas disebut wakil rakyat, atau justru sudah jadi benteng terakhir bagi koruptor? Saksikan narasi lengkapnya di video ini, dan mari kita kawal bersama isu ini demi masa depan Indonesia. Sampai kapan kita harus menunggu? Sampai kapan DPR akan terus bersembunyi di balik alasan klasik? Kami tidak ingin tergesa-gesa? Padahal RUU perampasan aset ini sudah dibahas sejak lama, bahkan sejak masa Presiden Jokowi. Pertanyaannya, apa lagi yang mau ditunggu? Setiap hari, aset negara dirampok oleh koruptor. Uang rakyat dikemplang tanpa rasa malu. Anggaran yang seharusnya dipakai untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan justru raib di kantong-kantong pribadi. Dan sementara itu rakyat makin sengsara. Harga-harga melambung, lapangan kerja sempit, pelayanan publik tertati-tati. Lalu DPR masih saja berkata, jangan tergesa-gesa. Teman-teman, bukankah ini ironi yang menyakitkan? Mahasiswa sudah turun ke jalan. Masyarakat sipil sudah bersuara lantang. Tuntutannya jelas. Segera tetapkan RUU perampasan aset menjadi undang-undang. Ini bukan sekadar regulasi teknis. Ini adalah suara darurat bangsa. Ini tentang keadilan. Ini tentang memastikan para pencuri uang rakyat tidak lagi bisa tidur nyenyak di atas penderitaan bangsa. Tapi apa yang kita lihat? Ketua DPR, Puan Maharani, justru seolah mengulur waktu. Katanya DPR ingin menyerap aspirasi, mendengar masukan. Pertanyaan kita sederhana, apa selama ini DPR tuli? Bukankah diskusi sudah dilakukan sejak bertahun-tahun lalu? Bukankah pemerintah dan DPR di era Jokowi sudah membahas ini intensif? Kenapa tiba-tiba sekarang seolah semuanya harus diulang dari nol? Apakah DPR benar-benar mewakili rakyat atau justru sibuk menjaga kepentingan politiknya sendiri? Apakah kehati-hatian ini sungguh untuk kebaikan bangsa? Atau hanya tameng untuk melindungi segelintir orang yang takut jika aset haramnya dirampas oleh negara? Rakyat sudah muak. Rakyat sudah jenuh dengan alasan-alasan basi. Kita tidak lagi butuh janji-janji manis yang berakhir jadi pengkhianatan. Nah,
Ya, ini menarik sekali teman-teman ya. Barusan kita menyaksikan kurang lebih 6 menit lebih ya, konten yang dibuat oleh konten kreator Braja Musti begitu terkait ketua DPR yang tadi cukup menarik sekali menurut saya. Kalau terkait pernyataan netizen barusan melalui AI yang disampaikan melalui AI barusan, tidak perlu saya komentari. Saya hanya ingin mengomentari tentang teks ya, atau caption lah yang ada di badan videonya di bagian atas tadi. Terbongkar katanya. Waduh, terbongkar. Macam iya katanya orang Jawa ya kan. RUU perampasan aset masih disandra. Waduh, masih disandra ya kan oleh ketua DPR. Beneran nggak? Saya benar-benar bertanya nih ya kan, nggak menuduh ya, nggak menjustifikasi, benar-benar bertanya, bener nggak ini gitu loh, bener nggak bener-bener disandra, bener-bener ditahan ya, bener-bener dikarantina oleh sang ketua DPR. Kalau nggak benar ya tulis di kolom komentar bahwa ini adalah isu yang tidak benar. Kalau benar, waduh bahaya sekali ini ya kan, bisa-bisa Nepal menular ke Indonesia ya kan. Mudah-mudahan saja jangan sampai. Lanjut. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2025. Pemerintah menyatakan mendukung langkah DPR yang mengusulkan pembahasan regulasi ini. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan pemerintah sudah menyiapkan naskah akademik serta draft awal RUU tersebut. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPR yang menjadikan regulasi ini sebagai usul inisiatif. Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan menargetkan pembahasan RUU perampasan aset dapat selesai pada akhir 2025. Mahfud MD ikut menanggapi wacana tersebut. Menurutnya, tidak ada alasan untuk menolak regulasi ini. Ia menilai pihak yang menolak hanyalah mereka yang takut asetnya dirampas karena terkait korupsi. Mahfud menyebut banyak kritik muncul karena pihak tertentu belum memahami isi rancangan aturan tersebut. Ia menegaskan regulasi ini akan membantu negara mengembalikan kerugian akibat tindak pidana korupsi. Download Tribun X sekarang. Yang ngeri itu backsoundnya teman-teman ya. Koruptor auto kapok. Mana ada koruptor kapok? Kapok itu kalau sudah dihukum. Setelah itu nggak melakukan lagi baru kapok. Nah sekarang belum. Rancangan undang-undang perampasan aset koruptor belum disahkan. Rancangan undang-undang hukuman mati bagi para koruptor juga belum disahkan. Jadi belum ada yang kapok, ya kan? Kecuali RUU perampasan aset koruptor, hukuman mati bagi para koruptor disahkan ya, rampung 2025 misalnya. Kemudian sudah memakan korban. Nah, baru tuh, ya kan? Baru semuanya, ya kan? Pada bling satan. Lanjut. Menjaga keamanan kampung itu wajib. Ada ronda, ada siskamling. Harus aman, nggak boleh ada maling berkeliaran. Tapi kalau dipikir-pikir, kampung sekarang malah aman banget loh. Soalnya maling-malingnya udah pindah semua ke gedung DPR. Makanya aku bingung, ngapain masih ada siskamling di kampung? Yang perlu dijaga itu bukan rumah warga, tapi APBN negara. Kalau mau ronda malam, jangan keliling kampung, kelilingin tuh gedung DPR. Biar tiap ada rapat anggaran kita bisa teriak rame-rame. Wai maling! Balikin duit rakyat.
Dan mereka adalah maling paling berbahaya. Karena maling yang dilindungi undang-undang. Intinya gini bos, maling kampung itu udah pada pensiun. Soalnya maling-malingnya udah naik jabatan, pindah ke gedung DPR. Kalau maling kampung paling cuma nyolong ayam. Lah kalau maling di DPR itu nyolong anggaran ayam, sapi, kambing, sama kandangnya sekalian. Dan maling paling ngeri itu bukan yang bawa linggis, tapi maling yang bawa palu sidang sambil bilang, "Tok." Setuju semua ah? Duit rakyat dibagi rata ke kantong kita ah. Duit rakyat dibagi rata di kantong kita, katanya DJ Panji barusan di ujung-ujung videonya, ya kan? Tapi yang paling menarik bagi saya adalah di bagian depan tadi, ya kan? Ngapain ronda? Malingnya udah pindah ke gedung DPR. Komedi politik DJ Panji, berak sih. Gimana menurut teman-teman? Sependapat nggak dengan apa yang disampaikan oleh DJ Panji barusan, bahwa ngapain sih ronda, ya kan? Karena malingnya nggak mungkin keliaran, nah. Malingnya udah pindah semua ke gedung DPR menurut DJ Panji. Gimana menurut teman-teman? Lanjut. DPR kembali lagi bikin gregetan, bikin gemes rakyat, ya kan? Aduh, lama-lama nih gimana ya? Kembali lagi viral ya, sebuah unggahan video di mana Komisi 3 DPR coret hakim yang vonis mati Ferdi Sambo, tetapkan 10 calon hakim agung. Nah, lihat nih ya, yang milih hakim siapa? DPR. Ya, sebelum dipilih diwawancarai dulu, dicecar dulu. Ya, nah dalam hal ini ada yang bikin gregetan nih ya, salah satu wakil dari DPR Komisi 3 ini, Beni Kaharman namanya ya. Dia dengan gayanya gini, ya, bertanya kepada hakim yang ngasih vonis mati si Sambo ini ya, apakah Anda mendukung hukuman mati untuk Ferdi Sambo? Apa alasan Anda? Dijawablah ya, sekarang begini Pak, itu kejahatan yang sangat gini ya, dampaknya juga apalagi itu dilakukan oleh kepolisian yang harusnya menjaga gini ya, panjang lah ya. Kan pantas kan Ferdi Sambo mendapat hukuman mati bos ya. Lalu, apakah Anda merasa wakil Tuhan? Anda cari aja sendiri ya videonya ya. Apakah Anda merasa wakil Tuhan? Itu mencabut nyawa loh. Kenapa Anda merasa Anda berhak? Ya, Anda merasa wakil Tuhan. Lah, gimana sih? Itu hakim sudah bagus. Ya, sudah berani, sudah tegas. Keputusan yang tepat. Makanya lah, mau hakim, mau menteri, mau pejabat manapun ya, kalau berani, tegas, jujur, ya kan, pasti DPR gak cocok, ya kan. Dan sekarang wakil Tuhan gimana? Dibalikan lagi nih kalau saya jadi hakimnya. Lah Bapak ini gimana? Apakah Ferdi Sambo juga merasa wakil Tuhan? Kok seenaknya mencabut nyawa orang? Lah itu, ya. Namanya hakim, kerjanya yang mengadili, menghakimi, ya, bukan masalah wakil Tuhannya, malah bahas debat kematian ya. Pak hakim udah betul Pak, tapi sayang Pak ya, di Indonesia gak butuh hakim seperti Bapak ya, yang tegas, yang berani, yang bener-bener ya tegas lah, berani lah, itu berani loh itu ya hakim ya. Habis ini ada lagi nih ya, cek aja lah videonya ya sendiri ya. Nih, ada lagi nih, geger nih. Bolos 6 bulan, Desianti Utami masih ditransfer gaji dan tunjangan dari DPRD Kota Bogor. Ini salah satu contoh nih. Enak temen ya, 6 bulan masih dapat sembarang kalir gaji. Ya, apakah dia merasa wakil rakyat? Aduh. Jadi gini ya, ingat jangan menyalahkan presidennya. Kita fokus ke DPR ya. Presiden sudah surati ke DPR untuk mencopot Kapolri, sampai sekarang mana ya? Presiden sudah serahkan ya segala bentuk untuk undang-undang perampasan aset disahkan, sekarang mana? Lagi-lagi ini masalah bicara wakil Tuhan. Lah Anda itu lo wakil rakyat, mewakili rakyat yang mana? Semua rakyat itu udah gregetan sama Anda semua itu. Aduh.
Iya, menurut teman-teman bagaimana? Jujur aja ya, saya dengan anggota DPR yang disebutkan oleh netizen barusan ya, saya nggak usah menyebutkan namanya. Memang saya sejak awal kurang begitu respect karena sekali lagi, karena berdasarkan mikro ekspresi, makro ekspresi dan juga mikrolinguistik ya, dan juga makrolinguistik yang pernah saya pelajari, memang anggota DPR yang tadi itu sejak dulu awal kemunculannya memang saya kurang respect karena memang mengandung sifat-sifat yang kurang terpuji lah menurut saya. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Apakah teman-teman sependapat dengan pendapat saya? Ataukah teman-teman memiliki pendapat yang berbeda? Silakan tulis di kolom komentar ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.